Sistem energi pertama yang biasa digunakan adalah sistem ATP-CP atau disebut juga sistem fosfagen. Sistem ini dapat menyediakan energi yang sangat besar untuk aktivitas otot intensitas tinggi, yaitu sebesar 2,4 mmol per kilogram per second dan 10-15 mmol per kilogram per second pada atlet. Namun, sayangnya sistem ini hanya digunakan dalam durasi yang pendek, yaitu 1-15 detik awal, karena sumber energi utama sistem fosfagen adalah simpanan ATP dan fosfokreatin. Pada tahap awal, ATP diuraikan melalui enzim ATPase, sedangkan fosfokreatin diuraikan melalui enzim kreatin kinase untuk menyediakan fosfat inorganik dalam ATP resintesis. Ketika simpanan ATP dan fosfokreatin kurang, ATP resintesis harus terjadi melalui proses glikolisis anaerobik atau oksidasi aerobik. Dalam sehari-hari, kita menggunakan sistem ATP-CP salah satunya ketika sedang mengangkat barang untuk dipindahkan. Glikolisis anaerobik menjadi jalur utama sumber energi setelah sistem fosfagen tidak memenuhi kecukupan energi dalam aktivitas fisik. Glikolisis anaerobik terjadi pada saat otot membutuhkan energi dalam waktu cepat dengan jumlah tertentu, sedangkan pasokan oksigen kurang, seperti yang terjadi pada seorang yang berolahraga dan intensitas tinggi. Sistem ini digunakan dalam durasi yang relatif lebih panjang dibandingkan sistem fosfagen, yaitu sekitar 10-30 detik. Sumber energi yang digunakan adalah glikogen dan glukosa. Mekanisme: glukosa dipecah dalam sitoplasma sel untuk membentuk pirufat. Pada proses ini akan dilepas 2 ATP. Dalam kondisi anaerobik, pirufat tidak memasuki mitokondria, tetapi diubah menjadi laktat oleh enzim sitolik laktat dehidrogenase. Setiap molekul glukosa akan memproduksi 2 molekul ATP dan 2 molekul laktat. Selanjutnya adalah sistem energi aerobik oksidatif dengan contoh aktivitas lari maraton dan skating sejauh 10.000 meter. Durasi yang digunakan di atas 3 menit dengan tipe aktivitas berintensitas rendah dan bersumber pada asetil koenzim A dan oksigen. Sistem ini cenderung lebih disukai karena dinilai lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP. Oleh sebab itu, dibutuhkan lebih banyak waktu agar semua energi dapat diubah menjadi ATP. Sistem energi ini lebih dikenal dengan nama fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif melibatkan 2 jalur, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Fungsi utama dari siklus Krebs adalah melepaskan hidrogen dan energi terkait dari berbagai substrat yang terlibat. Siklus ini diawali dengan reaksi antara asetil koenzim A dan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Reaksi ini akan membentuk sebuah siklus yang menghasilkan NADH, FADH2, ATP, dan CO2. Selanjutnya adalah transport elektron atau pembentukan ATP dari elektron yang dihasilkan oleh molekul NADH dan FADH2 dari siklus Krebs. Pada tahap ini, terjadi pengangkutan elektron melalui molekul penangkap elektron yang akhirnya akan ditangkap oleh oksigen untuk membentuk air. Pada reaksi ini, setiap NADH akan menghasilkan 3 ATP dan setiap FADH2 akan menghasilkan 2 ATP.